Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Mubadalah yang tercinta, episode yang keempat ini adalah lanjutan dari episode yang ketiga tentang latar belakang dari lahirnya buku tentang gagasan Mubadalah. Sebagaimana saya sebutkan pada episode yang ketiga bahwa apa yang dialami oleh para perempuan pada sahabat Nabi, mulai dari kekerasan, diskriminasi, atau subordinasi, atau peminggiran, dan tidak adanya apresiasi dari masyarakat, lalu kemudian mereka mengadu dan melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat Al-Quran dan keluarlah sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela mereka, mengapresiasi mereka, dan mengakui hak-hak mereka. Nah, pada kehidupan kita kali ini, di mana masih saja hadir orang-orang yang mendiskriminasi, orang-orang yang merendahkan, bahkan beberapa pandangan-pandangan keagamaan digunakan untuk menyalahkan dan mendiskreditkan perempuan. Kita tahu betapa banyak ceramah-ceramah yang menyalahkan tubuh perempuan, yang kurang sopan, kurang menutup aurat, rambutnya terlihat, diancam dengan berbagai siksa neraka, diancam dengan berbagai ancaman-ancaman besar. Padahal kita tahu semua ancaman-ancaman itu yang disebutkan dalam mem dan lain-lain mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan beberapanya adalah merupakan hadis-hadis palsu atau maudhu'. Dan sebaliknya, kita tidak menemukan ancaman-ancaman terhadap laki-laki yang membuka auratnya, terhadap laki-laki yang tidak menyayangi istrinya, terhadap laki-laki yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Hampir kita tidak menemukan ancaman-ancaman itu. Hampir kita tidak menemukan ceramah-ceramah yang menyalahkan, mendiskreditkan. Inilah cara beragama, cara pandangan beragama yang justru tidak melibatkan perempuan sebagai subjek, tapi lebih sebagai objek yang disalahkan. Nah, dalam kehidupan kita yang seperti sekarang inilah pentingnya gagasan Mubadalah untuk mengembalikan pandangan keagamaan, mengembalikan ceramah agama kepada substansi dari Quran dan hadis dan konsep-konsep besar para ulama klasik tentang maqasidus syariah, tentang tujuan-tujuan besar dalam Islam yang harus lahir, turun, dan memastikan memberi perlindungan kepada jiwa, akal, harta, martabat, keluarga, kepada perempuan, dan tentu saja kepada laki-laki. Hanya saja karena lebih banyak yang dibicarakan adalah untuk laki-laki, maka kita perlu gagasan Mubadalah untuk memastikan perempuan pun menjadi subjek. Itulah kira-kira latar belakang dari lahirnya buku yang berbicara tentang gagasan dan metode Mubadalah. Tentu saja ada banyak sekali. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang lebih banyak memfokuskan kepada perempuan, memberi aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban kepada perempuan, dan luput tentang laki-laki. Ini adalah cara beragama dan berceramah yang tidak Mubadalah, karena hanya menempatkan perempuan sebagai pemegang moral, sebagai penanggung jawab kebaikan keluarga dan masyarakat. Ini yang menjadikan bagaimana buku Qiraah Mubadalah ini menjadi penting, menjadi relevan untuk dipakai, digunakan
oleh kita sebagai masyarakat beragama yang betul-betul ingin menurunkan, mewujudkan kemaslahatan Islam, kebaikan Islam, dan kemuliaan-kemuliaan akhlak dalam Islam. Dalam dunia tafsir dan pemahaman keagamaan yang beredar di antara kita sampai saat ini, seringkali diungkap dan berulang-ulang bahwa perempuan adalah penghuni neraka terbanyak. Perempuan adalah kurang akal dan kurang agama. Perempuan adalah tipu daya setan. Perempuan adalah sumber malapetaka keluarga, sumber malapetaka masyarakat dan negara. Pernyataan ini memang benar ada teksnya dan ada sumbernya, tetapi kapan diucapkan, kepada siapa, pada konteks apa, dan bagaimana memaknainya sekarang, inilah yang luput dilakukan oleh para penafsir agama sekarang. Seringkali pernyataan-pernyataan itu dipotong sedemikian rupa dan digunakan untuk merendahkan perempuan. Disinilah pentingnya atau disinilah relevansinya dari lahirnya konsep mubadalah, untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan para perempuan dan laki-laki tentu saja yang merasa terganggu dari stereotip atau pelabelan-pelabelan perempuan seperti di atas. Karena kita tahu Islam pasti tidak merendahkan seseorang hanya karena dia berjenis kelamin perempuan. Tetapi tentu saja ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, jawaban-jawaban itu lahir melalui turunnya Al-Quran atau melalui sabda Nabi Muhammad SAW secara langsung, maka pada saat ini adalah melalui ijtihad, tafsir, mengikuti, merujuk kepada konsep-konsep besar yang telah diawali oleh para ulama klasik kita, baik dalam usul at-tafsir maupun dalam usul al-fiqih, bahwa tentu saja kita perlu melakukan pemaknaan ulang terhadap pemahaman-pemahaman seperti itu, baik dengan merujuk kepada pernyataan-pernyataan yang lebih substansial dari para ulama klasik, maupun terhadap teks-teks Quran dan hadis yang lebih fundamental. Jadi, buku ini adalah lahir untuk menawarkan tafsir dan kerja-kerja pemaknaan atas teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan atau mubadalah, baik atas ayat Al-Quran, teks-teks hadis, dan warisan tradisi klasik keilmuan Islam. Tafsir ini hadir untuk memastikan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin, membawa kerahmatan dan kasih sayang kepada laki-laki dan perempuan. Tafsir mubadalah ini juga adalah merupakan perspektif yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai subjek manusia yang utuh dan setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata hukum, dan di mata norma-norma Islam. Satu sama lain bukan untuk menghegemoni, tetapi untuk sinergi, saling menolong dan saling melengkapi dan menopang. Tafsir yang mencoba mentransformasikan relasi yang hierarkis menuju relasi yang sinergis, egaliter, kerjasama, dan berkesalingan. Sehingga keadilan tidak lagi didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial, di mana laki-laki diposisikan lebih tinggi untuk mengontrol dan dilayani, tetapi keadilan yang hakiki dan substansial, di mana baik laki-laki maupun perempuan diposisikan sama sebagai manusia yang setara dan bermitra serta saling kerjasama.
Kesetaraan yang tentu saja tetap memberi perhatian khusus terhadap perbedaan-perbedaan biologis yang dimiliki perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta potensi mereka yang secara sosial mungkin dimarginalkan. Dalam tafsir perspektif mubadalah, pandangan keagamaan atau ceramah keagamaan maupun praktik keberagamaan tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain, laki-laki terhadap perempuan misalnya, atau sebaliknya. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni. Bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah niscaya, bahkan antar laki-laki dan antar perempuan juga ada perbedaan. Tetapi hal tersebut tidak untuk membedakan bahwa yang satu lebih mulia dari yang lain, lebih penting. Begitupun secara moral keagamaan, yang satu juga tidak boleh lebih egois, sombong, dan merasa selalu benar. Tidak seharusnya yang satu merasa tersisih dan terhina karena yang lain. Tidak juga menjadi korban kekerasan, baik fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial. Apalagi semua kekerasan ini menggunakan nama Islam. Sama sekali tidak boleh. Buku ini tentu saja karena itu menekankan perspektif keberagamaan yang menitik beratkan pada keseimbangan relasi dan keadilan serta kesalingan. Perspektif dan pendekatan inilah yang saya sebut sebagai mubadalah atau kesalingan dalam memaknai isu-isu gender dalam Islam, berbasis pada teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Tentu saja, perspektif mubadalah dalam buku ini juga tidak setuju dengan cara pandang sebaliknya, yang menempatkan perempuan selalu dalam keadaan benar dan menempatkan laki-laki sebagai biang kerok dan sumber masalah. Buku ini tidak sedang mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, merendahkan, dan mendiskreditkan laki-laki. Bukan. Tetapi, buku ini menekankan tentang kesadaran penuh bahwa dunia ini terlalu sederhana jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki atau perempuan. Justru harus dipandang dengan cara pandang utuh laki-laki dan perempuan, dikelola secara bersama oleh laki-laki dan perempuan, juga dinikmati secara bersama oleh laki-laki dan perempuan. Relasi keduanya harus benar-benar kemitraan, kerjasama, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, menolong satu sama lain. Inilah inspirasi besar dari gagasan buku Qiraah Mubadalah. Kedepan di lembar-lembar berikutnya kita akan lihat, kita akan ikuti bagaimana mubadalah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam tradisi klasik Islam, dan di dalam tulisan-tulisan ulama kontemporer, baik ulama Timur Tengah maupun ulama kita Indonesia. Demikian episode yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.